Teman-teman, saya di sini akan membahas firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Pada Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus berfirman, "Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa dari segala dusta." Ya, jelas sekali iblis itu pembunuh yang menginginkan manusia binasa dari sejak semula di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena lebih mendengar bisikan iblis. Niat jahatnya sampai sekarang, teman-teman, ya, karena iblis itu pembunuh. Makanya tinggalkan ajaran yang mengajarkan kalian untuk menghalalkan darah. Saya yakin itu tidak berasal dari Allah, karena Allah kita itu kasih, bukan pembunuh. Karena hanya iblislah pembunuh. Tinggalkan ya ajaran yang mengajarkan menghalalkan darah orang lain. Tinggalkan, teman-teman, sebelum terlambat. Allah yang benar itu kan cuma satu nih, teman-teman, ya. Karena kalau ilah-ilah lain itu ilah-ilah palsu, ya, teman-teman, ya. Jadi begini, teman-teman, Allah itu kan kasih, tentu ia akan mengajarkan kasih. Contohnya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya, teman-teman, ya. Pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Akan tetapi, dia yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan. Artinya, teman-teman, bila mana ada ajaran yang menyuruh, ya, pengikutnya untuk membenci orang lain yang tidak sepaham, itu adalah ajaran dari kegelapan. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Jangan sampai terlambat. Tinggalkan ajaran intoleran, tinggalkan ajaran yang menghalalkan darah, dan tinggalkan ajaran yang memperbolehkan memerangi yang tidak sepaham. Ya, teman-teman, salam murtadin. Haleluya, amin. Mbaknya Islam masuk ke Kristen, kenapa bisa? Islam adalah agama keturunan, Kristen adalah agama pilihan saya. Karena setelah saya pelajari, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada firman yang luar biasa mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan." Dan saya juga orangnya mau belajar, ya, tidak monoton itu aja. Karena saya berpikir, saya harus pakai waktu saya untuk mencari kebenaran. Tanpa saya mencari, saya tidak akan mengerti atau paham. Karena lingkungan saya juga tidak mendukung untuk saya mengenal Yesus. Tetapi ada firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Dan semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, saya orang yang dipilih, ya. Karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan. Dan Yesus itu bukan Isa, teman-teman, ya. Asal kalian tahu, Yesus adalah Yesus, dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Dia juga datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa umatnya. Dia mati dan bangkit untuk kita. Ya. Pada Roma pasal 3 ayat 23, ya, sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada Yohanes pasal 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Ya, karena Yesus berjanji, dia akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pada Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi hanya di dalam Yesus kita diselamatkan, karena dia telah menebus dosa kita. Ya, bukan hanya menebus dosa kami, orang-orang Kristen, tetapi juga menebus dosa kalian semua. Hanya saja kalian tidak tahu kebenaran, hanya saja kalian tidak mengenal juru selamat, hanya karena saja kalian mungkin tidak mau tahu, ya. Yesus itu Islam, Mbak.
Dulu sebelum saya belajar juga saya meyakini bahwa Yesus Kristus itu beragama Islam dan juga nabi-nabi sebelumnya juga beragama Islam. Tetapi setelah saya pelajari sejarah dan saya pelajari juga Taurat dan Injil, teman-teman, ternyata Yesus itu bukan Islam. Ya, bahkan Islam ada abad ke-6 atau 7 gitu ya. Dan Yesus itu ada di dalam dunia ini, teman-teman, berkisar 4 atau 6 sebelum Masehi. Dan Kristen juga berkembang pada abad pertama. Jadi, kalau kita pakai logika ya, kayaknya nggak mungkin gitu kalau Yesus itu Islam, teman-teman. Dan ingat ya, Yesus itu datang ke dunia tidak membawa agama, tetapi Yesus itu datang ke dunia membawa kabar keselamatan, bahwa Tuhan Allah kita telah menebus kita, teman-teman. Ya, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah inti Injil adalah salib Kristus. Ya, inti Injil adalah salib Kristus, artinya adalah kabar baik, teman-teman. Haleluya. Jadi Yesus datang ke dunia tidak bawa agama. Tuhan itu datang ke dunia tidak bawa agama. Saya tekankan sekali lagi. Karena agama tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, ialah Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera.